pendeta untuk keluar dari organisasi kependetaan karena anak kekasih saya sudah beralih pada agama Muslim. Saya akan rela melepaskan. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada seorang hamba Tuhan atau gelar seorang pendeta dan anaknya berpindah keyakinan atau meninggalkan Yesus teman-teman, dan dia mendukung, bahkan dia juga bersaksi di mana anaknya ini bulan depan dari kesaksiannya itu akan berangkat naik haji. Dan dia juga berkata, tidak ada seorang ibu yang membiarkan anaknya jatuh, tetapi saya tidak mengerti sejauh mana dia mengerti kejatuhan itu dan kebangkitan itu teman-teman di dalam Yesus, di dalam iman kepada Tuhan. Saya melihat dia juga begitu bangga dalam hal ini dan juga mengundang orang-orang Muslim agar dia bisa bersaksi di depan umum dalam perkawinan adik dari anaknya yang masuk Muslim ini. Dan dia menyatakan memang sakit katanya 9 bulan dia melahirkan dan juga waktu itu pendarahan dan lain sebagainya, tetapi ini kehendak Tuhan katanya bagi anaknya katanya teman-teman. Dan saya mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya harus menghadirkan para Muslim yang terbanyak karena sejujurnya saya harus menyatakan diri saya adalah bagian dari keluarga Muslim. Dan yang kedua, saya juga saat ini sementara dalam pergumulan meletakkan jabatan sebagai seorang pendeta. Kalau itu pun kena aturan karena anak kekasih kami sudah beralih ke agama Muslim. Allah. Itu yang harus kami sampaikan, karena kalau memang sebetulnya aturan itu mengikat bahwa sebagai seorang pendeta tidak boleh salah satu keanggotaannya beralih, dan itu kena aturan dalam kependetaan dengan penuh sukacita iman. Yang penting jangan Tuhan pecat. Kalau jabatan yang memecat saya sebagai pendeta untuk keluar dari organisasi kependetaan karena anak kekasih saya sudah beralih pada agama Muslim, saya akan rela melepaskan. Di sini ada CP Korwil, Oba Selatan, ada juga Korwil yang dari Weda, dan ada juga rekan sekerja Ibu Pendeta Tan yang ada bersama-sama dalam syukur sukacita ini. Momen ini kami memang laksanakan bersama dengan saudara-saudara Muslim. Sebenarnya hati menangis, namun 9 bulan dalam kandungan Ibu Citra Indri Karamoy, saya membawa anak kekasih 9 bulan dalam rahim. Dan ketika masa persalinan saya harus mengalami penderitaan karena harus dikirim GB, kirim ke Ternate. Saya dioperasi di Ternate dengan melahirkan seorang anak Citra dengan begitu sengsaranya, membawa maut karena pendarahan. Namun pada akhirnya, kalau hari ini anak saya berdiri, saya minta anakku berdiri di depan saya. Kalau anak saya berdiri saat ini, seorang pendeta dan seorang anak yang sudah dimuslimkan, itu berarti ini merupakan satu jalan yang Tuhan restui bagi kita sebagai keluarga pelayan. Sesungguhnya, kalaupun saya mau sesali apa yang sudah menjadi tujuan serta keputusan Citra untuk saya buang sebagai anak kandung demi nama Tuhan, saya tidak akan melakukannya. Tetapi dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, saya juga akan terus tetap bergumul
supaya apa yang Citra putuskan, Citra tetap Citra, tidak beralih dengan nama lain. Tetapi saya katakan hari itu, ketika hari ini Anda berkeputusan untuk memilih pindah agama Islam, jangan sekali-kali mempermainkan agama yang sudah engkau anut. Dan syukur ketika Tuhan izinkan, mungkin 2022 ini anak saya akan naik haji. Tidak ada yang saya banggakan dalam hidup kami keluarga pelayan. Tidak ada yang saya andalkan dalam hidup kami keluarga pendeta. Tapi kalau ini izin Tuhan, saya dan Bapak mengikhlaskan semuanya hanya kehadiran Tuhan. Sekali lagi teman-teman pendeta, majelis jemaat, terlebih-lebih warga jemaat di tempat ini, jangan melihat apa yang Ibu Pendeta gumuli. Jangan ada katakan Ibu Pendeta besok buka jalan. Kasihan, tidak ada seorang ibu yang bersusah payah melahirkan seorang anak, kemudian membiarkan anak jatuh. Tapi inilah restu dari Tuhan. Semoga dengan pertemuan ini, acara syukur nikah yang kami dapat laksanakan dengan hati yang terbuka, yang selama ini ada tertutup, sudah kami buka selubungnya dalam pernikahan kudus di hari ini. Karena waktu Citra berkata, Mama Citra kemari hadir di pernikahan adik, datang Citra. Tapi Citra pakai jilbab, Mama, pakai saja. Karena ketika Anda keluar dari rumah menuju ke tempat-tempat yang lain, itu agamamu mengikat. Ketika Anda tidak berjilbab, berarti Anda menghukum atau membuat suamimu berdosa. Jadi silakan gunakanlah itu sebagai tanda Anda sudah dimuslimkan. Karena kami percaya ada yang dilahirkan Kristen tapi mati dimuslimkan. Ada juga yang dilahirkan Islam atau Muslim tapi mati dikristenkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu dia, kita sudah mendengarkan bagaimana dia merelakan anaknya itu dan bagaimana dia bangganya di dalam satu pernikahan yang itu anaknya juga, dan dia juga bersaksi dan dia menyebut nama Tuhan, dan dia juga dengan sukacita menerima anaknya dan juga menyetujui semuanya memakai jilbab. Ya, seperti yang kita ketahui kalau orang Nasrani tidak perlu memakai jilbab karena bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, karena bukan yang dilihat mata yang dilihat oleh Tuhan, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Karena itu yang menajiskan orang menurut firman Tuhan adalah keluar dari dalam, bukan yang masuk ke dalam. Teman-teman, termasuk pakaian. Jadi mari kita baca firman Tuhan, teman-teman, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teman-teman, kalau kita lihat kesaksiannya tadi, sepertinya pendeta ini tidak mengenal firman Tuhan. Tidak begitu dalam dia mengenal Tuhan atau isi hati Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini berkata, teman-teman, di dalam Yohanes ini, kata Yesus kepadanya, yang dimaksud dalam hal ini kepada muridnya ya, atau kepada kita yang membaca firman Tuhan ini. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya tidak ada yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Dan tentu saja anaknya tadi sudah lepas dari Yesus. Dan saya tidak mengerti, teman-teman, bagaimana dia berkata dia sayang kepada anaknya, dan ini adalah kehendak Tuhan katanya.
Dan saya berkata itu bukanlah kehendak Tuhan menurut Alkitab. Nah, kita lanjutkan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi untuk itulah Yesus menjelma dan dijadikan kutuk, dijadikan dosa, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini firman Tuhan yang menjamin kehidupan, keselamatan orang percaya. Dan mari kita lanjut saja teman-teman, tidak perlu kita bahas terlalu banyak. Mari kita langsung saja di dalam Kisah 4. Di dalam Kisah 4 ayat 12-nya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain daripada Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada lagi keselamatan dalam siapapun, kata firman Tuhan. Seharusnya sebagai hamba Tuhan, dia sudah berpegang kepada firman Tuhan ini. Dan dia sudah tahu firman Tuhan ini, teman-temanku ya. Yang diberikan kepada manusia ya olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa disebut dia manusia? Karena dia sudah datang ke bumi ini dan menjelma menjadi manusia. Dan karena dia sudah menjadi manusia itulah Dia telah mati dan menanggung semua dosa manusia, makanya kita dapat hidup yang kekal di dalam Yesus. Nah, dilanjutkan di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 18-nya teman-temanku. Matius 28 ayat 18. Kita baca dulu perikopnya sebelum kita baca ayat 18-nya. Nanti kalian di rumah bisa membaca dari ayat 16 sampai selesai teman-temannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Kita langsung ke 18 supaya waktu dipersingkat. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata, satu ayat dulu teman-teman. Yesus berkata kepada mereka, siapakah mereka? Kepada muridnya dan kepada kita, kepada orang percaya. Kepadaku diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Berarti Yesus yang berkuasa di surga maupun di bumi. Nah, teman-teman, kita lanjut di dalam ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Teman-teman, seharusnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta sudah tahu. Perikopnya tadi berkata perintah tentang menginjil. Dan dikatakan di sini di ayat 20-nya, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya pendeta ini mengajarkan hal ini teman-teman. Sebagai ibu sekaligus sebagai pendeta kepada anaknya teman-temanku ya. Kalau dia mengerti firman Tuhan. Tetapi saya tidak mengerti. Dia bisa sebagai seorang hamba. Dia bisa sebagai seorang pendeta. Tetapi apakah dia mengerti hal ini? Apakah dia tahu isi hati Tuhan yang sesungguhnya? Ini dia teman-teman. Kalau kita menjadi orang percaya, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar percaya, bukan sekedar tahu membaca firman Tuhan, tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan itu dan harus tahu apa tujuan firman Tuhan itu dan apa mau Tuhan dalam firman Tuhan itu, supaya kita tidak disesatkan, supaya kita tidak tersesat. Dan saya teman-teman melihat kejadian ini, sepertinya pendeta ini tidak mendalami begitu dalam firman Tuhan. Sangat disayangkan teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita. Dan semoga juga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan
terus melakukan kehendak Tuhan, dan agar kita juga diberkati lebih dan lebih lagi, dan khususnya rohani kita teman-teman di akhir zaman ini, agar kuat kita, teguh kita di dalam Tuhan, dan tidak pernah mundur oleh karena apapun. Dan saya percaya video ini menjadi berkat bagi kita, dan mari terus mendukung kami di video berikutnya agar Tuhan menolong kami baik dalam memberikan kata-kata maupun juga dalam membaca firman Tuhan, dan dalam meluruskan kebenaran Tuhan dalam video yang kami tayangkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.